Apa yang terlintas di benak anak Jakarta jika mendengar tentang museum? Kuno, monoton, atau membosankan? Ternyata tidak semua loh museum itu monoton dan terkesan itu-itu saja. Ada nih sebuah museum yang bisa memanjakan pengunjungnya dengan keasrian taman, membuat rileks, memiliki suasana seperti di rumah sendiri, serta dapat melihat koleksi barang-barang antik dari berbagai abad. Tak hanya itu saja, museum ini juga berbeda dari museum lainnya, terutama dari segi penataan. Sebanyak 4.000 koleksi seni rupa dari berbagai belahan dunia terdapat di sini. Berbagai koleksi-koleksi tersebut diletakkan secara apik di berbagai sudut ruangan. Penasaran museum apakah ini? Kalau begitu langsung saja yuk anak Jakarta, kita ke museum di tengah kebun. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah pada umumnya. Namun siapa sangka tempat indah dan asri yang satu ini ternyata adalah sebuah museum yang menyimpan benda-benda antik yang kental dengan nilai sejarah. Begitu memasuki gerbang, anak Jakarta akan disambut lorong hijau yang mengarahkan anak Jakarta menuju bangunan utama, sebuah rumah tinggal yang difungsikan sebagai museum. Berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, museum unik berarsitektur Jawa ini berdiri di tengah kebun seluas 3,5 hektar. Ada hal unik yang harus dilakukan anak Jakarta sebelum masuk ke museum ini. Tiap pengunjung yang ingin masuk ke dalam museum harus menggunakan sandal yang telah disediakan oleh pihak museum. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terkontaminasi bakteri yang bisa merusak benda-benda koleksi. Museum di tengah kebun ini merupakan milik pribadi seorang kolektor benda antik Syahrial Djalil yang juga seorang tokoh periklanan modern di Indonesia sekaligus pendiri biro iklan ternama. Berawal dari kecintaannya terhadap barang antik, beliau kemudian memiliki niat untuk mengembalikan barang antik milik Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Hal inilah yang memotivasi pria berdarah Minang namun besar di Jawa Tengah untuk membangun kediamannya dengan arsitektur Jawa sebagai tempat penyimpanan berbagai benda bersejarah miliknya. Banyak keunikan selama anak Jakarta berkunjung kurang lebih 120 menit di museum ini. Hampir semua barang koleksi digunakan sehari-hari, seperti meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Terdapat 17 ruangan di mana 17 ruangan tersebut merupakan ruangan pribadi dari Syahrial Djalil, mulai dari ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan kamar mandi, yang mana di setiap ruangan terdapat banyak barang-barang antik dan bersejarah. Salah satu ruangan yang menjadi favorit pengunjung adalah ruangan Dinasti Tang. Di sini anak Jakarta bisa melihat koleksi keramik dan gerabah yang hampir seluruhnya merupakan benda kubur. Terdapat begitu banyak arca yang tersebar hampir di seluruh tempat di museum ini. Salah satunya arca Ganesha yang berada di tengah kebun ini. Arca yang satu ini merupakan produk peradaban abad ke-8, memiliki tinggi 170 cm dan berat 3,5 ton. Arca Ganesha ini dipahat di Magelang, Jawa Tengah. Koleksi tertua di tempat ini adalah fosil kerang Maroko yang berusia 230 juta tahun sebelum Masehi. Selain berbagai koleksi yang bernilai sejarah tinggi, beberapa material bangunan museum ini juga berasal dari material bersejarah, seperti batu bata yang didapatkan dari pembongkaran bangunan VOC yang telah berusia 400 tahun, hingga engsel pintu yang didapat dari abad ke-18 bekas penjara wanita di Bukit Duri. Pada tahun 2013, museum ini terpilih sebagai museum swasta terbaik di Museum Award dengan jumlah koleksi dari 23 negara dan 26 provinsi di Indonesia. Selain dari dalam negeri, benda-benda bersejarah ini didapatkan dari balai lelang di berbagai kota di Eropa, Amerika, Hong Kong, dan Australia. Sejak diresmikan pada 2009, museum ini memiliki konsep kunjungan yang unik. Para pengunjung diajak seperti bertamu dengan sang pemilik. Hal ini agar mereka bisa mudah memahami sejarah di balik benda-benda kuno tersebut. Pengunjung yang datang ke museum ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Meski begitu, tidak mudah untuk masuk ke museum ini. Reservasi harus dilakukan sebelumnya dengan jumlah minimal 7 orang dan maksimal 10 orang, harinya pun terbatas. Sejak dibuka kembali setelah pandemi, museum di tengah kebun ini hanya menerima kunjungan pada hari Sabtu dan Minggu saja. Museum ini juga bisa dikunjungi oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia.
Isi dan konsepnya yang unik membuat banyak pengunjung rela menunggu untuk mendapat giliran. Tujuan dari adanya museum ini adalah mengajak sebanyak mungkin anak muda untuk tahu sejarah, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Dengan hadirnya berbagai benda antik dengan tahun pembuatan yang berbeda-beda ini, memberikan pelajaran bagi setiap pengunjung. Melalui museum ini, anak Jakarta menjadi tahu seberapa majunya peradaban sekarang dengan melihat peradaban di masa lalu. Semua koleksi tersusun rapi dan tidak ada satupun yang berdebu. Dikatakan di tengah kebun karena museum ini memang terletak di tengah kebun yang hijau dan asri, nyaris tidak ada sampah yang dibiarkan bertebaran di tempat ini. Jika anak Jakarta datang langsung ke tempat ini, anak Jakarta akan merasa seperti di pedesaan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Nah, bagi anak Jakarta yang ingin tahu tentang sejarah peradaban dunia tanpa harus pergi ke luar negeri, museum yang satu ini adalah jawabannya. Museum ini juga bisa menjadi pilihan alternatif bagi anak Jakarta yang ingin berwisata edukatif di Jakarta. Bagaimana anak Jakarta? Tertarik ingin berkunjung ke museum ini? Atau anak Jakarta tertarik dan terinspirasi untuk membuat museum pribadi seperti ini?